Shalom, puji Tuhan. Kita bersuka cita hari ini, bukan? Ada 14 jiwa baru ya, menerima Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan mempersiapkannya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk 14 pribadi yang telah Engkau panggil dan telah menerima panggilan itu, menjadi manusia baru, menjadi pribadi-pribadi yang akan terus setia kepada Tuhan sampai akhir hayat. Kali ini kami ingin mendengarkan dari firman Tuhan tentang bagaimana arti hidup baru itu. Kiranya Tuhan memperkenankan kami mengerti dan kami dapat mempraktekannya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada suatu hari, seorang guru bertanya kepada dua orang muridnya, satu laki-laki, satu perempuan. Kepada yang perempuan, dia bertanya, "Yam, Tulkiyam, saya Pak Guru, coba jelaskan kepada saya, apa itu kehidupan?" Lalu dengan sigap, Tulkiyam menjawab, "Baik Pak Guru, kehidupan adalah cara bagaimana orang hidup. Misalnya, kehidupan di kota berbeda dengan kehidupan di desa. Berarti cara orang hidup di kota berbeda dengan cara hidup orang di kota. Demikian Pak Guru, udah sesuai KBBI." Oh, bagus, 100 buat kamu. Udah sesuai KBBI, masa dibantah. Sekarang kepada yang laki-laki. "Sekarang Poltak, coba kau jawab pertanyaan saya." "Iya Tulang." Loh, kok panggil Tulang? Barangkali kamu tahu ya, saya punya anak 2 wanita cantik-cantik semua. Poltak garuk-garuk kepala. "Poltak, siap Guru. Bagaimana? Untuk apa? Dan mengapa kamu hidup?" Poltak ditanya seperti garuk-garuk kepala lagi. Hanya bisa gitu. Memang pertanyaan seperti itu tidak mudah dijawab, bukan? Pertanyaan yang pertama, pertanyaan kepada Tulkiyam adalah pertanyaan tentang definisi. Sedangkan pertanyaan kepada Poltak adalah tentang arti hidup, tentang makna hidup. Saudara, pertanyaan yang menanyakan sekedar definisi, tentu jawabannya mudah didapat, entah dari KBBI, entah dari Google, atau dari rujukan manapun yang dimiliki. Tetapi pertanyaan tentang makna, apalagi makna hidup, tentu tidak gampang dijawab. Itu hanya bisa dijawab dengan baik dan jujur jika kehidupan itu sendiri dijalani, dengan ditapaki langkah demi langkah, dengan dihayati hari demi hari. Saya berkeyakinan kalau tadi Tulkiyam mendapat 100, pertanyaan tentang makna hidup, tidak pernah ada satu manusia pun mendapatkan nilai 100 dalam hal makna hidup, kecuali jika ia sudah sampai di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang khusus, karena selain kita beribadah minggu seperti biasa, kita juga mengantarkan dan menyaksikan saudara-saudara kita masuk ke dalam air untuk dibaptiskan. Mereka telah memberi diri mereka untuk dibaptiskan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka menerima anugerah penebusan Kristus dan akan menerima pembaharuan hidup hari demi hari ketika menapaki langkah-langkah kehidupan mereka bersama Yesus. Bukankah itu gambaran yang ada di buku ini? Ketika saudara-saudari mengikuti kelas baptisan, ini adalah gambar bagaimana kita sebagai manusia baru menapaki hidup bersama Yesus sampai akhir hayat.
Saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan hidup bersama Yesus adalah perjalanan yang kaya dengan makna hidup. Sudahkah saudara menyadari hal itu? Saya berharap dan tentunya semua eklesia di tempat ini berharap bahwa setelah sekian lama mereka mengikut Yesus, mereka dapat menjawab dengan penuh keyakinan mengenai mengapa, bagaimana, untuk apa saya hidup di dunia ini. Saudara, untuk itu kita perlu mendukung mereka agar mereka dapat senantiasa menapaki dan menghayati perjalanan hidup mereka bersama Tuhan Yesus. Berjalan bersamanya dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Amin. Dengan demikian mereka dapat maju terus, semakin dewasa rohaninya, semakin mengerti makna hidupnya, yaitu hidupnya yang baru di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai makna hidup baru, hari ini kita akan melihat kepada nats kita 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 12 dan berfokus pada 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri untuk bersama-sama membaca 2 Korintus 5 ayat 17. Baik, 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Silakan duduk kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Jagat raya, bumi dan kehidupan di dalamnya sudah diciptakan Tuhan. Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Dan setelah genap penciptaan itu, Tuhan berkata, sungguh amat baik ciptaan ini. Itulah tujuan ultim dari penciptaan, yaitu agar setiap ciptaan dilihat Tuhan sebagai sungguh amat baik. Namun sayang, mahkota ciptaan yaitu manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu segala sesuatunya terpuruk. Tuhan tidak lagi melihat ciptaannya sebagai sungguh amat baik. Kehidupan di bumi menjadi penuh keluh kesah. Manusia mengalami kesusahan dan hati manusia cenderung jahat. Kejadian 6 ayat 5 melaporkan bahwa Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, dalam ciptaan yang lama, Tuhan tidak lagi dapat melihat sesuatu yang baik, termasuk di dalam diri manusia. Tuhan memandang ke bawah dari sorga pada ada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi, apakah ada yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, itulah gambaran umum makasih. Saudara,
Itulah gambaran umum ciptaan yang baru, ciptaan yang lama, yang telah tercemar dosa. Oleh karena itu, di dalam Yesus, Allah memperkenankan hadirnya ciptaan yang baru. Ada langit dan bumi yang baru, ada Yerusalem baru, ada manusia baru. Itu semua di dalam Yesus. Di luar Yesus yang ada adalah kebinasaan. Yang lama dan sudah dan akan berlalu dalam kebinasaan kekal. Namun yang baru sudah datang dan terus akan hadir sampai kekekalan yang sentosa. Amin. Amin. Itulah arti hidup baru, yaitu hidup di dalam Yesus, hidup yang menuju kepada kekekalan yang sentosa. Di dalam hidup yang seperti ini, manusia telah ditebus, manusia dilimpahi pengampunan, manusia dibenarkan Allah. Wah, hebat sekali. Makanya ada yang dibaptis, saya sangat terharu ya, karena itu langkah awal mereka. Demikian juga kita yang sudah dibaptis. Kita mengerti ini bukan? 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Makanya kesaksian tadi ada miripnya dengan ini ya. Jadi kita dibenarkan oleh Allah, bukan hasil usaha dan segala jenisnya yang macam-macam itu. Saudara, kita perhatikan 2 Korintus 5 ayat 17. Di sana dinyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara, sesungguhnya ciptaan yang baru itu menunjuk kepada semesta yang ditebus Yesus. Jadi bukan hanya manusia, namun karena di ayat ini Paulus berkata siapa yang ada di dalam Kristus, maka jelas bahwa Paulus sedang menunjuk kepada manusia, yaitu manusia yang ditebus. Di surat Efesus dan Kolose, manusia yang ditebus Paulus, ditebus ini disebut manusia baru. Saudara, secara garis besar Efesus dan Kolose menjelaskan bahwa manusia baru adalah manusia yang dibaharui roh dan pikirannya. Manusia yang dibaharui roh dan pikiran. Mereka, para manusia baru ini mengalami pembaharuan setelah meninggalkan pilihan yang lama mereka. Dibaharui setelah meninggalkan pilihan yang lama mereka. Kalau sebelumnya mereka menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah, sekarang tidak lagi. Kalau sebelumnya mereka tidak mau dikoreksi firman, sekarang mau. Kalau sebelumnya mereka senang melakukan dosa, sekarang mereka sedih kalau melakukan dosa. Demikianlah ciri-ciri manusia baru. Mereka menanggalkan yang lama, yang berpotensi menuai kebinasaan. Mereka menanggalkan itu semua. Lalu setelah itu mereka diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Tuhan, perbaharui aku, biarkan aku lebih baik hari demi hari ini. Perbaharuilah pikiran dan rohku. Tetapi pilihan lama tidak ditinggalkan. Alkitab jelas menyatakan, tanggalkan, Anda diperbaharui. Jadi saudara, inilah arti hidup baru itu, yaitu hidup yang mengalami pembaharuan dari dalam roh dan pikirannya. Atau jika dilihat dari sisi yang lain, hidup yang baru adalah hidup yang menanggalkan dosa-dosa. Jika ada orang beragama Kristen, hidupnya dari tahun ke tahun tidak mengalami pembaharuan di dalam pikirannya, tidak mengalami pembaharuan dalam menanggapi Allah dan firman-Nya, jangan-jangan ia masih senang dengan dosa-dosa. Semoga itu bukan kita. Mari kita lihat kembali ayat fokus kita. Di sana dikatakan,
yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika seseorang memberikan nasihat dan di dalam nasihat itu ia berkata sesungguhnya, maka dapat kita pastikan bukan bahwa ia melihat sesuatu pengabaian atau keadaan yang tidak semestinya. Sesungguhnya kamu itu pintar, berarti yang terlihat apa? Tidak pintar. Apa yang menyebabkan? Ya bisa jadi karena malas, abai, tidak memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar dengan baik. Sesungguhnya masa depan kita cerah, berarti yang berhadapan dengan nasihat itu adalah suatu perasaan pesimis dan kekhawatiran akan masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga nasihat 2 Korintus 5 ayat 17 ini. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi bisa dipastikan jemaat Korintus sedang bermasalah dan sedang abai terhadap kehidupan baru mereka yang mestinya mereka jalani, hayati dan tapaki hari demi hari dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Korintus mengalami masalah. Saudara, kalau kita perhatikan surat Korintus, baik 1 Korintus maupun 2 Korintus, pasalnya banyak, melebihi surat-surat Paulus yang lain, bukan? Ini menandakan apa, saudara? Menandakan bahwa jemaat Korintus sangat-sangat perlu dinasihati agar hidupnya beres. Warren Wiersbe menjelaskan bahwa setelah Paulus pergi dari Korintus, masalah serius berkembang dalam jemaat. Lalu Paulus mengirimkan nasihat melalui surat 1 Korintus. Tetapi sepertinya nasihat itu tidak membuahkan hasil. Tidak digubris, tidak diperhatikan baik-baik oleh jemaat Korintus. Gereja Korintus malah terpecah. Rupanya pengaruh buruk kota telah masuk ke dalam jemaat. Gereja menjadi banyak masalah. Sifat-sifat dunia dipelihara mereka. Ada percabulan di sana. Ada orang-orang Kristen saling membalas yang buruk. Ada tuntut menuntut di pengadilan antar sesama orang Kristen dan lain sebagainya. Ketika Paulus menulis 2 Korintus, Wiersbe melaporkan bahwa masalah di gereja Korintus semakin memburuk. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini kita bisa merasakan betapa campur aduknya perasaan Paulus menuliskan ini. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Mengapa memilih langkah hidup yang lama? Semestinya langkah hidupmu adalah langkah hidup yang baru. Kasih Kristus yang menguasai Paulus menyebabkan ia memburu jemaat ini agar segera bertobat. Itulah sebabnya di ayat 13 dinyatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu dalam pelayanan kepada Allah. Artinya, jika Paulus tampil tidak sabar, bahkan marah, itu sedang menunjukkan bahwa Allah marah. Allah marah kepada jemaat itu yang tidak kunjung bertobat. Ayat 13 selanjutnya menyatakan, jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Artinya, jika Paulus menahan diri, jika ia tampil bersabar, itu karena ia yakin bahwa jemaat dapat memilih yang benar, yaitu kembali kepada kesungguhan mengikuti Yesus dan menaati perintah Yesus. Nah, itu harapan Paulus, saudara. Itu doa-doa Paulus untuk jemaat di dalam kesabarannya. Dia sabar berdoa untuk jemaat ini. Ya Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan, perintis jemaat perlu panjang sabar. Cirinya hamba Tuhan itu panjang sabar. Tetapi sesekali apabila diperlukan
hamba Tuhan perlu menanjakan kemarahannya yang ilahi. Ya, supaya jemaat bersungguh-sungguh, supaya jemaat hidup berpadanan dengan panggilannya. Itulah hidup baru. Panggilan jemaat adalah panggilan untuk rukun bersama dan memperjuangkan pendamaian. Jika Paulus sampai 2 kali berturut-turut menyatakan bahwa ia telah dipercaya Yesus untuk menyampaikan berita pendamaian, sebenarnya jemaat juga. Yesus ingin mempercayakan berita pendamaiannya kepada jemaat dimanapun berada. Ia ingin mempercayakan itu kepada kita. Amin. Akankah kita semua orang-orang yang sudah memberi diri dibaptis dapat hidup sedemikian sehingga Tuhan mempercayakan pekerjaan itu? Memberi diri dibaptis adalah langkah pertama, merupakan keputusan pribadi yang penting, keputusan untuk diperdamaikan dengan Allah. Berbahagialah saudara-saudari yang sudah memberi diri dibaptis. Saudara, setelah dibaptis, hiduplah dalam persekutuan yang harmonis dengan jemaat yang lainnya, supaya sama-sama bertumbuh menjadi dewasa rohani, bukan? Supaya jemaat menjadi kuat dan mampu bekerja bagi Tuhan, menjadi pelayan pendamaian, menjadi jemaat yang bersaksi. Bukankah itu tujuan Tuhan memanggil kita? Inilah hidup baru itu, yaitu hidup berjemaat dengan rukun, hidup saling mendukung dan bekerja bersama, mengerahkan daya, dana, dan doa untuk pekerjaan kerajaan Allah di bumi. Pekerjaan yang diperkenankan Allah dilakukan melalui gereja. Saudara perlu bergabung dengan gereja untuk melakukan pekerjaan kerajaan Allah ini. Tidak bisa saudara menjadi orang beriman yang tinggal sendiri. Itu bukan tujuan panggilan Tuhan. Saudara, akankah kita tetap berada di dalam proyek Allah ini? Proyek perluasan kerajaan Allah di bumi. Yesus, Tuhan kita, telah mempercayakan pekerjaan itu di dalam gereja, melalui gereja. Amin. Saudara, mari kita memastikan 3 hal supaya kita tetap di dalam proyek kerajaan Allah ini. 1, pastikan hidup kita masing-masing berterima kasih akan karya pendamaian yang dilakukan Kristus. Bersyukur, berterima kasih. Hidup kita tidak jadi maut. Hidup kita mendapatkan janji ilahi yang maha dahsyat. Dia, Yesus, telah memberikan hidup kekalnya kepada kita. Itu kekayaan terbesar pribadi orang percaya. 2, pastikan kita sigap dalam bertobat setiap hari, mau dikoreksi firman setiap hari, dan menanggalkan dosa-dosa. 3, pastikan hubungan kita dengan jemaat yang lainnya harmonis, saling mengampuni tentunya, bukan? Pastikan di dalam gereja ini kita siap bekerja sama, mengerahkan daya, dana, doa untuk perluasan kerajaan Allah di bumi. Untuk itulah kita hidup, untuk menjadi dewasa rohani dan siap melaksanakan tugas pekerjaan yang dipercayakan Kristus bagi kita. Hidup baru kita ini, hidup baru kita ini adalah hidup yang bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Kebanggaan terbesar orang percaya adalah bekerja baginya. Ketika orang-orang benar telah selesai melakukan pekerjaannya di bumi ini, mereka pun dipanggil pulang. Lalu Sang Pencipta berkata kepada mereka, sungguh amat baik.
Akankah kita berada di antara mereka? Saya berharap kita semua tanpa kecuali ada di sana. Ketika sukacita surgawi itu begitu melimpah, dan Tuhan pencipta Yesus Kristus Sang Firman berkata, sungguh amat baik pekerjaanmu itu. Mari ikut dalam kegembiraan Tuhanmu ini. Wah, itu tujuan kita. Hidup baru kita itu sampai ke sana, Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita di sana. Mari kita tapaki langkah-langkah hidup baru kita dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Apalah kami ini, sehingga Engkau memberikan hidup Engkau kepada kami. Engkau telah mati, telah dibangkitkan, agar kami juga dapat dibangkitkan. Kiranya kami bangkit dan terus bangkit dalam kehidupan kami yang baru, sampai Tuhan datang kembali dan kami didapati setia. Kami manusia baru, kami eklesia yang telah Engkau panggil itu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.